نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan lagi-lagi cerita, membaca, menyimak kisah salah satu tokoh pimpinan orang soleh, pimpinan aulia di zamannya, yang kemudian menjadi satu nisbat salah satu torekoh terbesar dan terluas di dunia di sejarah Islam, yaitu Syekh Maulana Bahauddin An-Naqsyabandi. Sebenarnya kita nggak pantas ya ini, karena kita nggak pengamal toreko yang baik, tapi nggak apa-apa, kita tabarukan membaca sedikit saja kisah beliau, karena kalau dijabarkan panjang sekali. Kita baca sedikit kisah beliau agar dapat barokah dan cucuran rahmat sebab mendengar dan membaca kisah orang soleh. Okay. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Syah Bahauddin. Syah ini identik dengan gelar bangsawan. Dan kalau di daerah Bukhara zaman dulu Uzbekistan, identik dengan gelar Sayyid dari jalur Al-Husaini. Makanya banyak sejarawan, banyak penulis yang mengatakan bahwa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi adalah keturunan baginda Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau sekitar 1300-an Masehi, abad ke-14, di sekitar Bukhara yang sekarang masuk Uzbekistan. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi sebagaimana orang-orang besar biasanya memang sebelum lahir sudah ada tanda-tanda. Jadi kalau nabi itu ada istilahnya irhasot, ada tanda-tanda akan menjadi orang besar, menjadi nabi. Begitu juga wali. Banyak wali-wali itu sebelum lahir sudah ada tanda-tandanya, entah melalui mimpi atau melalui yang lainnya. Begitu juga Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu sebelum lahir itu sudah dirasakan oleh salah satu guru beliau, yaitu Syekh As-Simasi istilahnya itu, atau Syekh panjangnya Muhammad Baba As-Simasi. Wis krasa nek ana bakal wali gede sing lahir ning daerah kono. Lah ketika lahir betulan, akhirnya sama kakek beliau yaitu Sayyid Muhammad ini dibawa ke Syekh Baba As-Simasi. Dan betul ketika usia sekitar 17-18 diserahkan kepada Syekh Baba As-Simasi untuk dididik, kemudian dilanjutkan Syekh Bahauddin kecil ini muda diserahkan oleh Syekh Baba kepada murid beliau Sayyid Amir Kulal. Makanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu guru torekohnya secara zahir yaitu Syekh Baba As-Simasi, kemudian dilanjutkan Sayyid Amir Kulal. Kenapa saya katakan zahir? Karena ada cerita yang sangat-sangat masyhur bahwa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi secara ruhiyah, secara batin beliau ngaji atau belajar kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani, mbah guru torekohnya. Beliau nggak sempat ketemu. Tetapi ada kisah di sini panjang sekali bagaimana pengalaman ruhani beliau ketemu dengan gurunya dan diajari banyak wirid-wirid, banyak torekoh yang kemudian menjadi
landasan atau pondasi Thariqah Naqsyabandiyah yang terkenal sampai saat ini. Jadi secara ruhiyah muridnya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Jadi secara zahir Syekh Baba Asimasi dan Sayyid Amir Kulal. Sebetulnya di Indonesia juga banyak yang semacam ini, cuman ya nggak diceritakan. Banyak wali-wali zaman dulu tuh yang ngaji secara ruhiyah, entah secara kasyaf atau secara mimpi. Termasuk kisah yang terkenal itu Syekh Khalil Bangkalan. Beliau ngaji kepada Syekh Abu Dzarin Tugu, Pasuruan sana. Neng kono, neng makami beliau 40 hari, kemudian mimpi diajari Syekh Abu Dzarin tadi, Ibnu Aqil sama Asmuni sampai hatam. Tangi-tangi langsung setengah hafal we Ibnu Aqil karo Asmuni. Tapi aja ditiru terus kowe gak gelem belajar ning kuburan ya. Belajar ya ning pondok. Sebenarnya itu ada kisahnya, kalau itu ada kisahnya. Beliau memang niat mondok ke Sayyid Abu Dzarin, ternyata sampai sana sudah wafat. Akhirnya itikaf ning makame, wiritan, baru dikasih tadi belajar secara ruhiyah. Jadi hal ini biasa untuk mutasawwifin, hal ini biasa. Dan di antara keistimewaannya kakeknya Syekh Bauddin Naqsyabandi itu beliau senang sekali membawa Syekh Bauddin Naqsyabandi untuk keliling ziarah orang soleh di sekitarnya untuk minta doa. Itu di antara amalannya kakeknya Syekh Bauddin Naqsyabandi. Ini perlu kita tiru nih. Nanti kalau dia anak dikenalin yang orang soleh di sekitarnya untuk dimintakan doa. Ini sangat mujarab. Dulu Kiai Mahmud tuh katanya kalau setiap ada tamu kiai atau habaib, langsung diceluk anak-anak kabeh, dikongkon njaluk donga. Akhirnya Masya Allah kita lihat sendiri. Jadi orang-orang hebat. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi-gengsi ketika melihat orang soleh, langsung dijalui donga. Nah, ringkas cerita, setelah beliau juga belajar ilmu-ilmu dasar syariat, ilmu-ilmu agama dasar, kemudian karena ini ya kita khusus bahasa tasawufnya, langsung aja beliau belajar kepada Syekh Baba As-Simasi. Kemudian nggak lama kemudian wafat, dan sesuai dengan wasiat gurunya, beliau melanjutkan pelajaran atau melanjutkan suluknya kepada Sayyid Amir Kulal. Nah, Sayyid Amir Kulal itu sebagaimana biasa mursyid Thariqah itu mesti ada ujian-ujiannya. Itu suka-suka nguji. Pernah di sini diceritakan bahwa Syekh Bauddin Naqsyabandi itu pernah pas musim dingin-dinginnya, pas musim salju, itu tahu-tahu kepingin datang sowan ke rumah gurunya. Nah, tengah-tengah itu lagi mlebu langsung diusir. Tunggu tuh, tanono jobo. Akhirnya beliau tuh nunggu di depan pintu di tengah hujan salju sampai subuh. Tapi beliau ridho, akhirnya jadi. Dan beliau juga pernah diuji juga ketika beliau di Bukhara, sedangkan Sayyid Kulal di Nasaf. Ini salah satu kota ya enggak di sekitaran situ, daerah Waro'an Nahar kemarin itu. Lah tiba-tiba ada rasa pingin sowan ke gurunya. Fabadartu lidzalika fil hal, maka beliau pun langsung sowan. Falamma wasalatu ila maqami wa sallamtu alaihi, ketika sudah nyampe dan salam, gurunya langsung bilang, "Ya waladi laqad ji'ta fi waqtil hajah." Kowe kok cocok men. Kowe teko pas aku butuh kowe. Pas eneng gawean iki. Jadi gurune, aku iki wis nyiapno masakan. Tapi gungono sing golekno kayu bakar. Jadi ado-ado mlaku. Paling ya kaya kene Nganjuk mungkin Medion, mlaku kesel-kesel. Teko kono langsung dikongkon golek kayu bakar. Apa sikap beliau? Fa syakartuhu ala hadhihi syara. Aku sangat-sangat syukur. Ora kok ngresu loh. Tambah syukur.
Wa dhahabtu wa taitu bil hatab ahmiluhu ala dhuhri. Aku pun langsung gercep, langsung satset golek kayu bakar, tak bopong di atas punggungku. Langsung roan. Wa fihi minasyaq ma fihi. Padahal kayu itu banyak durinya, wis gak ngurus. Langsung digoneng gurune. Ini bagaimana sikap yang perlu kita tiru. Kena diperintah yai langsung sat. Yang rata-rata memang orang soleh itu fotonya di khidmat. Dan khidmat yang luar biasa yang bangsa ngono kuwi. Nek ade kan senengane aku khidmat ngajar ae. Ngajar ya rapati khidmat penak. Dimulyakno ning dhuwur kursi, kayak imangan, tantang petenteng ngamuk kono ngamuk kene lah. Iku ya khidmat, tapi ra pati. Khidmatnya aku duni sing enak-enak ngresi WC, nyapu-nyapu komplek, ngepel. Iku jenenge khidmat. Nek enak ya khidmat tapi gak pati. Kayak ngono Syekh Khalid itu. Bawa air 40 ember sehari semalam sampai 5 bulan. Wah, kuwi jenenge khidmat. Nah, ini juga ada kisah menarik ini. Beliau tuh pernah kepingin ziarah ke Sayyid Kulal di daerah Nasaf. Ringkas cerita, di tengah jalan itu beliau kayak diganggu sama orang. Dihalangi sama orang, terus diganggu. Kating di. Aku neng Sayyid Kulal, gak usah neng kene. Maka Syekh Baudin bilang, ini a'lamu man anta. Aslinya aku ini ngerti jenengan sinten. Sopo? Jenengan Nabi Khidir. Ini sing ngalang-alangi sapa Nabi Khidir. Tsumma ta'ani ila suhbatihi. Sama Nabi Khidir diajak, ayo tak ajak karo aku. Maksudnya guys, meroneng aku. Falam alatafit ilaihi walam ukallimhu. Maka saya enggak gubris dan aku enggak ajak ngobrol, aku tetap menuju ke guruku. Maka ketika nyampe ke Sayyid Kulal tadi, beliau mengatakan Sayyid Kulalnya, Nabi Khidir mau ketemu kowe ning jalan toh. Nyapa kok gak mbok gatek? Kenapa Anda tidak gubris? Itu Nabi Khidir, kata gurunya. Maka jawaban Syekh Ba'un dan Syekh Bandi, li'anni lamma kuntu mutawajjihan ilaikum lam astaghil bisiwakum. Rono aku ki fokus ten jenengan, maka saya tidak akan gatek wong liyane. Ini adab ketika orang suluk itu. Jadi ya fokus ke guru mursyid maksudnya. Terus apa ae sing diomongi guru mursyid, yaiku sing dilakon. Walaupun mungkin ada wali yang lebih besar, ada wali yang lebih agung, bahkan Nabi Khidir sekalipun, tetap krono sing memfutuh kita, mendidik kita ya guru mursyid itu. Ini penting ini. Makanya ada istilah di kalangan sufiyah itu, kutbu kulli muridin syaikhuh. Kutubnya setiap murid ya gurunya itu. Tapi gurumu kok mbok yakini, mbok husnudzoni ya kuwi wali kutub. Walaupun tentu saja ya, mungkin guru Anda bukan kutub. Ya mungkinnya wali-wali biasa. Ada wali kutub yang lain. Tetapi sebagai murid yang baik, ben kowe iki tawajuh gak lengas-mengos. Cara bermadzhab iki gak talfik. Gak talfik. Yes fokus ning sak guru. Walaupun mungkin ada wali yang lebih tinggi dari beliau. Tapi adabe wong-wong biyen ngono kuwi. Apa nggih? La'anni lamma kuntu mutawajjihan ilaikum lam astaghil bi siwakum. Masyaallah, ini abot. Syekh Ba'udin An-Naqsyabandi. Kemudian di antara keistimewaan Syekh Ba'udin An-Naqsyabandi itu makanannya. Makanan ini sangat-sangat warok. Ini sangat terkenal. Hampir direferensi baik bahasa Arab, bahasa Indonesia terjemah opai mesti memasukkan ini. Apa itu? Beliau itu hanya mau makan, bukan hanya mau makan ya. Beliau makan sehari-hari itu pakai gandum dan sayur hasil tanaman sendiri. Ini beliau sing nanem. Gandume, sayure beliau sing nanem, bahkan untuk mengairinya sangat hati-hati.
mulai bibite sak pengairane, hati-hati. Betul-betul bersih. Kemudian andaikan dijamu sama orang, beliau juga neliti dulu itu. Dan nggak mau makan dari masakan orang yang sedang marah. Ini pernah beliau disuguhi itu dan beliau tahu itu makanan masaknya sambil marah, langsung nggak mau makan. Iki panganan wis dicampuri setan. Orang yang ngamuk kan dibarengi setan. Wis kecampuran setan. Oh, pokoknya panganan warung, wah, tambah. Jadi kita nggak mengharamkan, tapi ini kan secara kebersihan hati begitu. Itu luar biasa. Dan di antara keistimewaan beliau yang lain, beliau sangat menghormati tamu. Pokoknya ini ono tamu, masih poso dibatalno karo Syekh Bauddin Naksabandi. Syekh Bauddin Naksabandi di antara tokoh yang terkenal suka puasa. Lah beliau batalinya itu kapan? Ketika ada tamu. Jadi saking takzime karo tamu wi melu mangan. Dan kata beliau, ini ciri khas sahabat ini. Dan memang begitu di itu sahabat kan Kanjeng Nabi itu la yaftariku na ila an dawak. Kurang lebihnya begitu. Sahabat nek mlebu omahe Kanjeng Nabi mesti mangan. Mangan abot maksudnya, orang kok ngopi tok. Lah ini penting nih. Penting, harus dilatih. Jadi omah itu kudu eneng persiapan nggo tamu. Aja sampai garingan. Iki adate para nabi, para wali, para saleh ngono kuwi. Kudu teles, kudu wareg. Nah, itu aja saya bawa sampai nih sampai rela batal nih poso. Lah Kanjeng Nabi yang ngono kuwi la yaftariku nang zawak. Melbu omahe Kanjeng Nabi mesti wareg. Wareg zahire, wareg batine. Nah, kadang-kadang ini alasan, wis tak kei rohani kok, wis wareg batine. Loh, Kanjeng Nabi gak ngono kuwi. Kurang rohani apa Kanjeng Nabi? Melbu Kanjeng Nabi ya wis genah to rohanine. Delok tok dadi sahabat. Kuwi lho ya tetep kei mangan. Nah, begitu juga Syekh Bauddin Naksabandi sangat-sangat ingin meniru Kanjeng Nabi. Nah, di antara keistimewaan Syekh Bauddin Naksabandi mutabatus sunnahnya kuat sekali. Beliau itu mulazamah sunnahnya itu kuat. Nah, padahal biasanya umumnya sufi kadang-kadang rodok-rodok piye-piye karo sunnah kadang-kadang rodok piye-piye. Sufi yang jahalah maksudnya. Kalau beliau enggak, mulazamahnya kuat. Sampai masalah tamu pun juga ikut Kanjeng Nabi. Bahkan kalau ada tamu, enggak cuma makan wareg. Sampai fasilitasnya itu betul-betul diperhatikan. Sampai kadang-kadang beliau di sini ceritakan, kambingnya tamunya itu, bukan kambing, kendaraannya. Zaman dulu kan kuda, onta. Itu loh sing berseni Syekh Bauddin Naksabandi sendiri dengan tangan beliau sendiri. Sampai sing makani kendaraan tamunya Syekh Bauddin sendiri. Beliau sing jukono suket kon mangan. Wis saking takdime karo tamu. Dan beliau kalau namu ke orang, itu juga perhatian. Ditanya keluarganya bagaimana. Sampai beliau di sini ditanya hewan piaraannya pun ditanya semua. Kucingmu piye kabare? Petekmu piye kabare? Ini saking perhatiannya itu. Nah, ini juga perlu kita tiru. Akhlak-akhlak semacam ini. Kalau karomah ya jelas banyak di sini yang jelas pimpinan muridnya ya karomah sekar-karuan apa meneh pimpinan. Tapi sengaja ya kita nggak usah banyak-banyak cerita karomah. Jadi kalau cerita wali itu ya penting cerita karomah. Tapi yang paling penting itu bagaimana cerita mujahadahnya. Istilahnya bidayahnya itu loh. Cerita ulama itu bagusnya begitu. Jangan pas nihayahnya sudah sukses, ini sing mbok critakne, sing mbok delok. Nah, akhirnya ketipu. Enak ya. Oke. Yang dindi numpak mobil. Neng AC nih omahe. Lah aku kere kok ngene lho. Ngene iki dadi rusak. Delok perjuangane sadurunge piye. Piye tirakatane. Piye mujahadahe. Nah ning wali yang ngono kuwi aja didelok nihayahe. Pengene langsung sugih. Langsung crazy rich. Delok mujahadahe. Mana saya kalau kita lihat karomahnya luar biasa. Kita lihat loh mujahadahnya kayak begini. Kademen ning ngarep omahe lawange gurune sampai subuh. Adoh-adoh mlaku pisan. On apa? Golek kayu bakar. Lah ngene iki sing perlu diceritakne.
Terus beliau kalau dikasih hadiah, biasanya beliau ganti dengan berlipat-lipat. Ini juga termasuk sunnah Nabi. Nah, di antara keistimewaan Syekh Bautul Naksabandi yang lain, itu suka ziarah orang-orang soleh. Beliau suka ziarah orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh di sana, beliau ziarahi, minta doa, minta nasihat. Orang soleh di mana, minta doa, minta nasihat. Terus kenapa kok dinamakan Naksabandi? Nah, itu banyak versinya. Di antaranya dari bahasa Persia, nakes artinya itu gambar atau pahatan. Kalau bandi itu hati. Maksudnya apa? Cinta Allah yang terpahat, tergambar, menancap dalam hati. Nah, ada mengatakan beliau pernah ketika wirid saking kuatnya sampai disamperin Nabi. Terus tangannya Nabi itu nempel di hati beliau ini. Ini selesai itu ngecap tangannya Kanjeng Nabi. Ini nakes itu, ngecap neng atine Syaifuddin tangannya Kanjeng Nabi. Ya wallahu alam. Ringkasnya kurang lebihnya begitu itu. Akhirnya rekor beliau terkenal dengan Naksabandi. Yang kemudian dikembangkan bercabang-cabang, ada Mujaddidiyah yang dikembangkan oleh Imam Ahmad Al-Faruq Asrindi kemarin itu. Kemudian ya ada dikembangkan lagi Khalidiyah yang kemarin kita baca sejarah beliau sebentar itu. Syekh Khalid Al-Qurdi Al-Baghdadi. Dan ada Naksabandi yang lain juga banyak. Ada Naksabandi apa ya? Mudhiriyah. Ada Naksabandi Wal Qadiriyah. Syekh Khotib Sambas itu yang pertama kali memperakasai. Dia seangkatan Syekh Khalid Baghdadi juga itu. Ada Naksabandi Khoniyah kalau nggak salah. Hakoniyah dan lain sebagainya. Saya kurang paham. Saya juga nggak terlalu mendalami. Tapi saya suka cerita-cerita begini ini yang ngeresiki hati. Subhanallah. Al-Fatihah.